Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an asyhadu la hawla la hawla quwwata la hawla Allahu akbar. الصلاة والبعث. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهج القويم ودعا إلى صراط مستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat yang berbahagia. Khatib menyeru kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita untuk terus memberikan pujian yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua, sehingga kembali kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah Jumat secara berjamaah. Kemudian marilah kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih di hari Jumat ini kita disyariatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta marilah kita menjaga kemudian meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketakwaan tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita semua atas segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, termasuk kekeringan yang melanda khususnya di negeri kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian dengan ketakwaan tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki dari arah yang tak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Jika ada sebuah pertanyaan diajukan kepada kita semua, siapakah orang yang mandul? Tentu banyak orang yang akan menjawab, orang yang mandul adalah orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Orang yang tidak diberikan oleh Allah anak. Maka ini jawaban kita. Tapi ketahuilah jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa pengertian mandul ternyata dalam konteks agama tidaklah demikian. Lalu apa? Mari kita simak sebuah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma ta'udduna ar-raquba fikum." Rasul pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah engkau siapakah orang yang mandul?" Maka salah satu di antara sahabat mengatakan, "Qulna alladzi la yuladu lahu." Orang yang mandul adalah orang yang tidak mempunyai keturunan, wahai Rasul. Maka Rasul pun menimpali, qala laisa dzaka birraqubi walakinnahu ar-rajul alladzi lam yuqaddim min waladi syai'a. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mandul ialah orang yang memiliki banyak anak, akan tetapi tidak memberikan manfaat kepadanya sedikit pun sesudah dia meninggal dunia. Hadis riwayat Ahmad. Maka jamaah Jumat yang berbahagia, maka pengertian mandul tidak mempunyai keturunan kuranglah tepat dalam konteks agama. Tetapi seorang yang mandul adalah para orang tua yang hanya memiliki anak secara biologis, namun tidak memiliki anak-anak yang bisa memberinya manfaatnya, khususnya setelah kematiannya. Maka para orang tua yang tidak berhasil mencetak anaknya untuk menjadi saleh, yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang tua yang mandul, yang disebutkan sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jamaah, boleh jadi betapa banyak di antara kaum muslimin yang ternyata dia mandul karena tidak mampu mempengaruhi anaknya, sebab anak-anaknya ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh kawan-kawannya, lebih banyak dipengaruhi oleh televisi, lebih banyak dipengaruhi oleh gadget, dipengaruhi oleh internet, sosial media, atau lingkungan tempat dia bermain, sehingga anak-anak tersebut tumbuh, berkembang, tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, yang tidak membawa manfaat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, namun justru mereka tumbuh menjadi hamba dunia yang jauh dari Islam atau bahkan tidak mengetahui tentang Islam.
Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah berkata, tidak ada perniagaan yang membahagiakan pandangan laki-laki kecuali dia mendapatkan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan mereka senantiasa memikirkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, tidak semua anak bisa menjadi investasi akhirat. Dan memang tidak banyak orang tua yang mampu mencetak anak-anaknya menjadi saleh sehingga bisa bermanfaat untuk kehidupan orang tuanya di masa tuanya, apalagi di akhirat kelak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innar rajula la tarfa'u darajatuhu fil jannah." Sungguh seorang manusia akan ditinggikan derajatnya kelak di surga. Fayaqul, "Anna li hadza?" Maka dia bertanya, bagaimana aku bisa mencapai semua ini? Fayuqalu bi istighfari waladika lak. Maka dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar atau permohonan ampun yang diucapkan oleh anakmu ketika di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis yang mulia ini, jamaah Jumat yang berbahagia, menunjukkan keutamaan memiliki anak yang saleh serta keutamaan untuk menikah untuk tujuan mendapatkan keturunan anak-anak yang saleh. Oleh karenanya, betapa kita harus memberi perhatian besar kepada anak-anak kita. Berapa banyak anak-anak sekarang yang telah kehilangan jati dirinya. Betapa banyak anak yang sekarang terjebak kepada pergaulan bebas. Betapa banyak anak-anak sekarang yang salah gaya hidupnya, yang boleh jadi itu disebabkan oleh orang tuanya. Kemudian kita pun betapa sering mendengarkan kenakalan remaja, tawuran, bullying, hamil di luar nikah. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang melakukan tindak kriminalitas, yang bisa jadi sekali lagi itu semua diakibatkan kurang perhatiannya orang tua dan ketidakpedulian terhadap agama anak-anak mereka, atau faktor-faktor lainnya yang sudah sepatutnya ini semua menjadi renungan bagi kita semua. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki semua keadaan tersebut, tentunya dimulai dari diri kita dan keluarga kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita menjadi orang tua yang mandul, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak-anak kita semua dan menjadikan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah serta menjadi penyejuk mata bagi kita semua. Demikian sebagai khutbah yang pertama. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih wa sallama tasliman katsira wa amma ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, setiap kita tentu ingin memiliki anak yang saleh dan salehah, anak yang bisa memberikan manfaat bagi kita di dunia terlebih di akhirat kelak. Dan agama kita telah memberikan tuntunan sebagai upaya kita agar bisa memiliki anak-anak yang soleh, yang bisa menjadi penyejuk mata. Ada beberapa kiat yang singkat yang bisa khotib sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah faktor utama adalah doa. Yang pertama adalah doa. Karena tanpa doa sangat tidak mungkin tujuan mendapatkan anak soleh bisa terwujud. Karena kesolehan didapati dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk,
Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka lah orang-orang yang merugi. Karena hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada contoh doa-doa yang bisa kita amalkan dan sudah dipraktekkan oleh para al-anbiya, para nabi, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan doanya, Rabbi habli minas salihin, ya Rabb, anugerahkanlah saya anak-anak yang saleh. Kemudian juga doanya Nabi Zakaria alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabb, berilah aku di sisi dari Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar atas doa. Kemudian doa ibadur rahman, hamba Allah yang beriman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Yang jelas jemaah Jumat yang berbahagia, doa orang tua pada anaknya adalah doa yang mustajab. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasatu da'awat mustajabat, la syakka fihinna da'watul waladi, wa da'watul musafir, wa da'watul mazlum." Ada doa yang tidak tertolak, ada doa yang mustajab. Ada 3, yaitu yang pertama, doanya orang tua terhadap anaknya, doa orang yang safar atau berpergian, dan doa orang yang terzalimi. Oleh karenanya, jangan sampai kita sebagai orang tua melupakan doa yang terbaik untuk anak-anak kita. Walau mungkin saat ini kita mungkin memiliki anak yang sulit diatur, atau istilahnya anak yang nakal, maka jangan sampai kita lepas dari doa, karena hidayah dan taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu ke depannya dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak putus-putus kita senantiasa panjatkan kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang kedua, orang tua harus memperbaiki diri dan menjadi teladan dengan menjadi orang yang soleh. Kalau kita menginginkan anak yang soleh, maka sudah menjadi keniscayaan orang tua pun menjadi orang yang soleh, memperbaiki dirinya. Bukan hanya ia berharap anaknya jadi baik, sedangkan orang tua sendiri masih terus bergelimang maksiat. Sholat aja mungkin bolong-bolong, sholat enggan datang ke masjid bagi yang laki-laki, enggan menutup aurat bagi yang perempuan, dan seterusnya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Sebagian salaf sampai terus menambah sholat sunnahnya, cuma ingin agar anaknya menjadi anak yang soleh. Adalah Sa'id bin al-Musayyib pernah berkata pada anaknya, la azidanna fis salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku terus menambah solatku ini karenamu. Maksudnya agar kamu ini menjadi anak yang soleh. Bukti lain pula bahwa kesolehan orang tua berpengaruh pada anaknya. Di antaranya kita dapati adalah kisah tentang 2 anak yatim yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ayahnya adalah ayah yang soleh. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 82, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtu kanzul lahumā wa kana abuhuma shaliha. Adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota tersebut, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, disebabkan ayahnya adalah seorang yang saleh. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, ma min mu'min yamut illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ia terus memperhatikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus memperhatikan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa menjaga anak tersebut dan keturunannya. Kemudian yang terakhir yang bisa khatib bawakan pada kesempatan Jumat kali ini agar kita bisa memiliki anak yang soleh adalah pendidikan agama sejak dini. Allah memerintahkan kepada kita sebagaimana yang telah kita sering dengar dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan berkaitan dengan ayat ini adalah addibuhum muallimuhum, yaitu dengan kita mengajarkan adab-adabnya,
kemudian kita pun mengajari ilmu-ilmu agama, terutama tentang salat. Kita pun diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk memerintahkan anak-anak kita salat. Kalau sampai usia 7 tahun belum salat, sampai 10 tahun belum salat, maka kita pukul. Sejak usia 7 tahun kita perintahkan anak kita salat. Kalau sampai 10 tahun mereka belum mendirikan salat, maka kita diperintahkan untuk memukulnya dengan pukulan yang mendidik. Begitupun tentang adab. Hendaknya kita pun memperhatikan adab-adab anak kita. Bagaimana makan anak-anak kita, bagaimana ketika mau tidur, bagaimana ketika masuk ke dalam rumah, bagaimana ketika masuk ke dalam WC, dan seterusnya. Intinya mulai dari mau tidur sampai bangun tidur, atau setelah bangun tidur sampai tidur lagi, semua kita ajarkan adab-adabnya, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Dan tentunya bukan hanya sekedar adab, bukan saja sekedar perintah salat, namun perintah-perintah tentang agama ini yang lainnya, tentang apa yang haram dan mana yang halal, maka perlu kita ajarkan. Kalaupun orang tua mungkin memiliki keterbatasan terkait ilmu agama, maka sudah sepatutnya orang tua memilihkan tempat belajar yang terbaik, memilihkan sekolah yang terbaik, yang banyak mengajarkan agama di dalamnya. Semoga kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh dan salehah, yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kita semua. Hadza wasallu wasalimu rahimakumullah ala shadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما يا الله يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة لنا فيها معدنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الراحة من كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم من عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك على اليهود والنصارى والمعبدين اللهم آمنا في أوطاننا وسيئاتنا ولا أمورنا واجعل الموت لنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح والله استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صف dirapikan dan dirapikan. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهودية وإسرائيليين المعتدين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم خالف بين كلماتهم ومزق جمعهم. اللهم شتت عملهم. اللهم انصر وانظر إخواننا مسلمي فلسطين. اللهم انصر وانظر إخواننا مسلمي فلسطين. اللهم انصر وانظر إخواننا مسلمي فلسطين واكشف قروبهم وثبت أقدامهم وزلزل أعداءهم. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى كن لهم عونا ونصيرا. اللهم آمن روعاتهم واكشف كروبهم. اللهم اشف جريحهم وارحم أمواتهم وتقبلهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur